Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya hadir pada diskusi kali ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Triana Setiawardani, SPTMP selaku pengampu mata kuliah ilmu pasca panen yang telah memberikan kami tugas CBL mengenai kasus susu. Adapun kasus ini dibahas sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Akmal bin Syah dengan NIM D10207 izin untuk memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Pada diskusi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama ada, silakan Mas. Saya Muhammad Iqbal Stisani dengan NIM D1A020021 dan teman saya ada Saya Fitri Alkasna Sevia Putri dengan NIM D1A020019 dan ada rekan saya. Saya Andrea Fatima Sana dengan NIM D1A020022 dan ada teman saya lagi. Saya Satya Fatur Sumanto dengan NIM D1A020024. Baik, untuk kasus yang kita bahas pada CBL kali ini yaitu kasus susu, dan saya akan membacakan kasusnya. Apabila kita membeli susu segar yang dijual eceran oleh pedagang keliling, kadang dijumpai perbedaan dibandingkan dengan kita beli langsung di peternak dari perah. Beberapa perbedaan yang bisa dirasakan secara indrawi antara lain penampakan susu lebih encer, aroma susu khas susu segar tidak terlalu tajam, rasa khas susu sedikit berubah, dan kasus tersebut terjadi karena beberapa hal antara lain. Yang pertama, dari sisi pedagang eceran ingin mendapatkan untung lebih besar. Di sisi lain, susu tersebut tidak memberikan manfaat optimal bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Dan untuk pertanyaannya akan saya bacakan. Yang pertama, apakah deskripsi dari permasalahan tersebut? Yang kedua, apakah faktor-faktor penyebab terjadinya hal tersebut jika dikaitkan dengan perubahan-perubahan pasca panen susu? Lalu yang ketiga, bagaimana Anda memberikan edukasi kepada khalayak banyak untuk memilih susu dengan kualitas yang baik? Yang keempat, apa saran Anda supaya hal tersebut tidak terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana karakteristik ataupun sifat-sifat susu yang berkualitas baik dikaitkan dengan komposisi dan karakteristik susu? Sudah kita dengarkan bersama untuk kasus dan pertanyaannya. Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu oleh rekan-rekan saya. Untuk kasus yang pertama, apakah deskripsi tersebut dan menurut Anda itu bagaimana penjelasannya? Silakan untuk dijelaskan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Menurut saya deskripsi tersebut sudah benar, karena biasanya tuh banyak kasus gitu perbedaan kualitas susu antara yang dibeli di pedagang eceran dengan yang dibeli langsung diperkenalkan satu perah. Nah, perbedaan kualitasnya itu biasanya kayak kenapa susu lebih encer, aroma susunya tidak terasa tajam, sudah tidak tajam itu, lalu rasanya sudah berubah, dan biasanya tuh terdapat kontaminasi bakteri gitu. Jadi pedagang pengencer atau pedagang keliling atau yang biasa disebut dengan walker itu mendistribusikan susu dengan cara berkeliling langsung ke konsumen. Biasanya tuh target utamanya tuh ibu rumah tangga, lalu kalangan masyarakat kayak gitu. Karena pedagang pengecer atau pedagang keliling itu biasanya berjualan secara keliling, lalu mereka kan tidak membawa alat pendingin kayak gitu biasanya. Jadi gara-gara itu banyak kontaminasi bakteri yang terdapat pada susu sehingga menimbulkan perubahan kualitas susu, lalu susunya jadi cepat basi seperti itu. Sebentar. Selain itu, karena biasanya kan pedagang mengecer menginginkan gitu keuntungannya lebih besar, jadi seperti ditambahkan air atau santan gitu sehingga berat jenisnya jadi lebih banyak gitu. Jadi yang diperjualbelikan jauh lebih banyak dan susunya jadi lebih encer gitu. Benar sudah. Baik, terima kasih untuk kasus pertanyaan pertama sudah dijelaskan. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah faktor-faktor penyebab terjadinya hal tersebut jika dikaitkan dengan perubahan-perubahan dari pasca panen susu? Silakan untuk dijelaskan. ya. Jadi untuk faktor-faktor yang menyebabkan kasus itu terjadi yang dikaitkan dengan pasca panen susu itu, yang pertama adalah viskositas. Jadi viskositas dari susu yang dijual oleh pedagang keliling itu biasanya lebih encer daripada susu segar. Kenapa? Karena pedagang keliling itu biasanya menambahkan santan ataupun air sehingga viskositasnya semakin mencair, semakin menurun. Kemudian dari aromanya, biasanya pedagang keliling itu sudah menyimpan susu itu dengan waktu yang lama dan tidak di tempat yang
sesuai sehingga aroma dari susu itu semakin asam karena kontaminasi dari mikroorganisme yang terjadi. Kemudian dari rasanya, biasanya rasa dari pedagang keliling itu sedikit manis karena situ biasanya ditambahkan krim, ditambahkan gula, jadi sedikit manis dibandingkan dengan rasa dari susu segar yang biasanya itu hambar atau sedikit perengus begitu. Kemudian dari warnanya, biasanya pedagang keliling itu menjual susu dengan warnanya berbeda-beda, seperti dari warna pink, warna hitam, warna coklat. Itu biasanya ditambahkan dengan pewarna dari makanan seperti itu, atau ditambahkan dengan perisa sehingga warnanya itu berbeda. Kemudian biasanya dari pedagang keliling juga rasanya sedikit asam, sedikit basi karena itu tadi, karena faktor lama penyimpanan yang tidak sesuai dan tidak teratur dari pedagang keliling tersebut, seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih. Untuk kasus selanjutnya, bagaimana Anda memberikan edukasi kepada khalayak untuk memilih kualitas susu yang baik? Silakan untuk dijelaskan. Ya, jadi untuk bagaimana cara mengatasinya, itu yang pertama memberikan edukasi. Edukasinya itu kepada anak-anak yang baru memulai pendidikan seperti anak TK ataupun anak SD, karena susu itu dapat mencerdaskan anak-anak yang baru pertumbuhan seperti itu. Nah, bagaimana edukasinya itu dapat dilakukan pertama dari keluarga, dari orang tua, ibu ataupun bapak ataupun anak tersebut memiliki kakaknya. Kemudian edukasi juga dapat diberikan dari gurunya, guru TK atau guru di SD mengenai pentingnya minum susu, kemudian keunggulan dari minum susu bagaimana. Kemudian edukasi juga dapat dilakukan dengan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, karena di Indonesia itu konsumsi per kapita dari susu itu masih rendah, sehingga sumber daya manusia juga di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang penting untuk meningkatkan konsumsi susu di Indonesia. Edukasi juga dapat dilakukan dengan seiring perkembangan zaman. Kita di zaman sekarang itu hidup dengan serba canggih seperti adanya media sosial, Instagram, Facebook atau Twitter. Nah, kita dapat membuat suatu poster mengenai pentingnya minum susu. Kemudian kita dapat mengupload, menyebarluaskan ke media sosial seperti Instagram ataupun Facebook yang lebih efektif dan akurat seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah bagaimana saran yang kita bisa berikan untuk bagaimana caranya agar hal tersebut tidak terjadi seperti itu. Silakan. Oke, izin jawab ya Mas. Jadi karena meningkatnya konsumen susu ini menyebabkan banyak sekali oknum-oknum yang melakukan pemalsuan susu. Nah, akibat dari tindakan tersebut ini dapat merusak kualitas gizi dari susu yang beredar di masyarakat. Pemalsuan dalam rantai makanan ini telah mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pasokan pangan mereka dan memberikan dampak negatif terhadap produsen atau distributor yang melakukan penjualan dengan cara yang jujur. Nah, lalu kegagalan dari penjaga produk ini itu menyebabkan dampak negatif yang tidak hanya terjadi pada omset saja, tetapi pada daya saing produk juga, sehingga hak dasar konsumen untuk mengonsumsi susu yang murni dan dengan kualitas yang baik ini harus diawasi dan dilindungi. Nah, sanksi terhadap produsen ini terdapat pada UUD nomor 18 tahun 2009 pada pasal 58, yaitu akan dikenai sanksi administratif dan akan didenda paling sedikit itu 5 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Oke, cukup Mas. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih karakteristik maupun sifat yang dari susu itu menunjukkan bahwa susu itu berkualitas baik itu? Silakan untuk dijelaskan. Oke, terima kasih Mas. Jadi susu yang baik sendiri adalah susu yang mengandung jumlah bakteri sedikit, tidak mengandung spora mikroba patogen, dan bersih dari debu maupun kotoran lainnya, dan mempunyai cita rasa atau flavor yang baik. Komponen-komponen yang penting dalam susu adalah protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa, serta enzim-enzim dan beberapa mikroba. Berdasarkan rujukan dari Badan Standarisasi Indonesia nomor 3141.1 tahun 2011, susu dengan kualitas baik atau kualitas A atau nomor 1 jika jumlah bakteri yang terdapat dalam susu segar tidak lebih dari 100.000 setiap milimeternya. Berdasarkan karakteristiknya, yang pertama untuk warna susu sendiri dapat berubah dari satu warna ke warna yang lain, tergantung dari bangsa ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat, dan pembentuk warna. Terus untuk rasa dan aromanya juga kedua komponen tersebut erat sekali hubungannya dalam menentukan kualitas susu tersebut.
Menurut bukunya tahun 2007 menyatakan bahwa cita rasa yang kurang normal mudah sekali berkembang di dalam susu, mudah sekali bakteri berkembang biak di dalam susu tersebut. Hal ini merupakan akibat dari yang pertama itu sebab fisiologisnya, lalu ada sebab dari enzimnya juga, lalu sebab dari kimiawinya, dan yang terakhir itu sebab-sebab mekanismenya. Lanjut di organoleptik susu. Hal ini diamati dari aroma susu. Bau susu itu mudah berubah juga dari bau yang sedap menjadi bau yang tidak sedap. Lanjut ke berat jenis susu. Berat jenis susu mempunyai lebih besar daripada berat air. Jadi berat air susu itu sekitar 1,027 sampai 1,035 dengan rata-rata 1,031. Lanjut ke kekentalan susu atau viskositas. Seperti BJ pada susu, viskositas juga lebih tinggi daripada air. Lanjut ke titik beku dan titik cair dari susu. Pada kodeks susu dicantumkan bahwa titik beku susu adalah minus 0,500 derajat Celcius. Lanjut ke daya cerna susu. Susu mengandung bahan atau zat makanan yang secara totalitas dapat dicerna dan dimanfaatkan tubuh dengan sempurna atau 100%. Sudah, ya. Sudah kita dengarkan dan jelaskan bersama dari kasus dan pertanyaan sudah diberikan. Setelah ini saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang kita tadi sudah bahas. Adapun kesimpulan yang pertama adalah perbedaan kualitas susu sapi diantaranya yaitu kenampakan susu lebih encer, aroma khas susu tidak terlalu tajam, lalu rasa khas susu sedikit berubah. Selain itu kontaminasi bakteri pada susu yang dijual oleh pedagang keliling biasanya lebih banyak, dan nilai gizi susu yang tinggi juga menyebabkan susu itu menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, susu yang diperjualbelikan oleh pedagang keliling berkualitas tidak lebih baik daripada susu yang kita beli langsung dari peternak. Lalu kualitas yang buruk ditandai dengan adanya perubahan viskositas pada susu. Indikasinya adalah terdapat penambahan air dan santan untuk mendapatkan kuantitas yang lebih banyak, sehingga viskositasnya lebih cair, dan tujuan dari pedagang tersebut melakukan hal ini adalah mendapatkan keuntungan lebih banyak. Selanjutnya, edukasi terhadap masyarakat mengenai pemilihan susu dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan cara kita mensosialisasikan kepada masyarakat dari umur yang paling kecil dan tingkatan keluarga untuk mengetahui atau menjelaskan bagaimana cara memilih susu yang baik dan juga pentingnya mengkonsumsi susu untuk masa pertumbuhan. Selanjutnya, sanksi terhadap produsen pemalsuan susu telah diatur pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yaitu mendapatkan sanksi administratif dan juga denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 500 juta untuk pelakunya, dan diharapkan sanksi tersebut dapat memberikan efek jerah terhadap pelaku. Dan selanjutnya, susu yang baik adalah susu yang mengandung jumlah bakteri yang sedikit, tidak mengandung spora mikroba patogen, bersih debu atau kotoran lainnya, dan mempunyai cita rasa yang khas. Dan komponen-komponen yang penting dalam susu adalah protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa, serta enzim-enzim dan beberapa mikroba. Susu berkualitas baik atau kualitas A maupun nomor 1 ditandai dengan jika jumlah bakterinya itu tidak lebih dari 100.000 setiap milimeter dan bakteri-bakteri coli tidak lebih dari 10 mili. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada terdapat sedikit kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.